yang lalu. Setelah rekomendasi dari DPRD saya terima, detik itu juga akan saya buatkan peraturan gubernur untuk pembebasan. Dengan satu syarat, harus juga mau diatur oleh pemerintah daerah, jangan semau gue. Mau enggak? Udah, rampung. Pak, mampir Pak. Ya, Assalamualaikum Bu. Ujian itu datang bertubi-tubi menerjang Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta yang baru menjabat selama sebulan lebih ini sudah harus menghadapi berbagai persoalan besar di Jakarta. Salah satunya adalah banjir. Air bah yang merupakan momok menakutkan bagi warga DKI menjadi ujian pertama yang harus dituntaskan Jokowi. Menilik catatan gubernur terdahulu, banjir seperti hantu yang tak kuasa dienyahkan. Lalu bagaimana dengan Jokowi? Benarkah Jokowi serius ingin mengenyahkan banjir dari Jakarta? Ataukah seperti para pendahulunya, Jokowi hanya bisa melempar wacana-wacana tanpa pernah mau berusaha untuk membendung terjangan air bah? Kehidupan kecil saya, mulai dari lahir sampai SD kelas 6, itu tempat tinggal saya berpindah 3 kali dan selalu berada di bantaran sungai. Jadi hanya kira-kira 5-10 meter dari sungai, sehingga ya kalau kebanjiran itu sudah makanan sehari-hari. Enggak orang tua saya, enggak adik-adik saya, semuanya isinya deg-degan dan khawatir. Oh, jelas ya, hujan deras sudah. Kalau lihat di belakang rumah, waduh, banjir enggak ya, banjir enggak ya. Mesti seperti itu. Pimpinan di Jakarta juga akan berusaha semaksimal mungkin agar paling tidak gini, kalau menghilangkan kan dalam waktu setahun, 2 tahun juga sulit ya, tetapi setiap tahun mesti harus ada berkurang sampai nanti suatu saat bisa Jakarta bebas banjir. Joko Widodo memang bukan Superman yang bisa membebaskan Jakarta dari banjir dalam satu helaan nafas saja. Ia sama seperti kita, seorang manusia dengan banyak keterbatasan. Namun Jokowi tak mau menyerah. Menghadapi ancaman banjir bandang yang mungkin saja datang setiap waktu, khususnya di musim penghujan, Jokowi sudah menyiapkan berbagai langkah sebagai antisipasi pencegahan. 2 hari lalu misalnya, sang gubernur mengumpulkan para wali kota, camat hingga lurah untuk menyerukan program kebersihan sebagai langkah awal pencegahan banjir. Ya, kita memang seringkali hanya mengutuki air bah sebagai musibah, tapi tak mau menjaga kebersihan hingga sampah memenuhi saluran air dan sungai di Jakarta. Ini juga masalah kecil tapi bisa menjadi problem besar kita. Ini di semua selokan yang ada di kampung itu seperti ini adanya. Tegur masyarakat untuk ini dibersihkan. Sehingga saya juga perintahkan hari ini agar mulai hari besok Sabtu Minggu itu kerja bakti terus sampai akhir Desember. Bersihkan selokan, sampah di selokan itu bisa dilakukan tidak sih kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Yang lain bisa tidak? Selain masalah banjir, Jokowi juga harus menghadapi ujian dengan adanya tuntutan para supir angkutan kota di ibu kota yang menolak Perda Nomor 3 tahun 2012. Coba bayangkan, para supir angkot secara bergerombol datang dengan sejuta rasa kesal dan marah dalam dada. Isu bahwa angkot akan dihapuskan membuat mereka gelisah dan marah. Bisikin supaya angkutan pinggir kota, angkutan kecil, hapus, diganti dengan angkutan besar. Kita tolak, setuju. Apa konsep ini lahir daripada Pak Jokowi dan Ahok? Karena kepribadian beliau ini sampai menjadi terpilih menjadi gubernur Jakarta karena justru perhatiannya terhadap masyarakat
cilik 12 sekalian. Jokowi tak mau bersembunyi dan hanya mengutus anak buahnya menghadapi para demonstran. Dengan langkah tegap, ia menyibak kerumunan dan menemui para supir angkot. Saya ingin menyampaikan dua hal saja. Ya, satu, saya ini orang baru, ya kan? Jadi perdanya itu perda yang lalu. Setelah rekomendasi dari DPRD saya terima, detik itu juga akan saya buatkan peraturan gubernur untuk pembebasan. Dengan satu syarat, harus juga mau diatur oleh pemerintah daerah, jangan semau gue. Mau enggak? Udah, rampung. Baru sebulan lebih Jokowi menduduki kursi 1 di DKI Jakarta. Namun dalam kurun waktu yang singkat tersebut, Jokowi sudah dianggap sebagai pahlawan khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Pada sang gubernur, masyarakat jelata bahkan dengan bebas berkeluh kesah. Lalu gebrakan apa lagi yang dilakukan Jokowi? Seperti apa gaya Pak Gubernur ketika menenggak bir peletok minuman khas Betawi? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Ajeng Kartika, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Jokowi memenuhi janjinya kepada warga Betawi di Jakarta. Kemarin sang gubernur berkunjung ke komunitas Betawi. Jokowi juga dengan gaya khasnya mau menenggak bir peletok dan makan makanan khas Betawi. Tak salah menyebut Joko Widodo sebagai pahlawan masa kini. Lihat saja, sebagai seorang pemimpin tertinggi di ibu kota, Jokowi mampu mengembalikan kebahagiaan ke wajah masyarakat Jakarta. Selama sebulan lebih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, sejatinya Jokowi belum melakukan hal-hal besar yang bisa membuat orang terperangah. Namun justru disinilah letak keistimewaan Jokowi. Tak perlu karya megah atau terobosan super wah. Bermodalkan kesederhanaan dan ketulusan, Jokowi sudah menebar rasa bahagia di setiap sudut hati warga yang dijumpainya. Seperti yang terjadi kemarin ketika Jokowi berkunjung ke perkampungan Betawi di Setu Babakan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari anak-anak hingga kakek nenek, semua bebas memanggil namanya, bersalaman, dan meminta untuk foto bersama. Pak, mampir Pak. Ya, Assalamualaikum, Bu. Saya sedang Pak. Ya. Lagi. Awas jangan kena bapak. Rasa khawatir sempat hinggap di hati masyarakat Betawi ketika Jokowi yang berasal dari suku Jawa dan Ahok dari etnis Tionghoa terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Mereka khawatir akan semakin terpinggirkan dari Jakarta. Namun kemarin Jokowi menegaskan bahwa dirinya justru datang untuk melestarikan budaya dan corak khas suku Betawi. Yang saya juga sudah minta agar masjid itu semuanya karakternya, dalamnya, semuanya nuansa karakter identitas Betawi. Tapi tidak di sini, di Jakarta Barat. Pasar-pasar, bangunan-bangunan kecamatan dan kelurahan juga yang baru atau yang lama mulai nampak depannya, fasad depannya juga diberikan aksen dan nuansa dan ornamen-ornamen Betawi. Karena saya sudah sampaikan bahwa Jakarta harus menjadi pusat kebudayaan Nusantara dengan tuan rumahnya Betawi. Jokowi tidak hanya sekedar mengumbar janji, ia bahkan secara langsung menunjukkan rasa cintanya untuk Betawi. Makanan khas Betawi yang disuguhkan ia santap.
Bahkan bir peletok, minuman khas Betawi yang terbuat dari rempah-rempah, langsung diminum. 1 botol habis di tenggak Pak Gubernur.